Halo, assalamualaikum kawan, kumaha damang. Semoga kawan-kawan sehat selalu ya, amin. Terima kasih sebelumnya sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini Mamang akan bahas mengenai bagaimana caranya mengajukan kredit tanpa agunan atau KTA di BCA secara online. Tapi sebelum itu jangan lupa support dulu channel Mamang dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu update terkait informasi-informasi dari Mamang ya. Oke, ini langkah pertama, pastikan kawan-kawan memiliki aplikasi BCA Mobile ya. Aplikasinya bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Jika sudah ada, kemudian kita buka saja. Nah, tampilannya akan seperti ini ya kawan ya. Kita langsung aja pilih yang info BCA. Nah, di info BCA ini nanti kita langsung dialihkan ke website. Kita buka saja websitenya melalui Chrome ya. Tampilan websitenya akan seperti ini kawan. Jadi di websitenya ini ada beberapa macam produk dari BCA ya. Kita langsung masuk saja ke produk yang ada di bawah dekat tulisan login ini ya. Kita masuk ke produk. Nah, di produk ini terlihat kan ada beberapa produk dimulai dari kredit kendaraan, KPR, kartu kredit, dan juga pinjaman uang. Untuk menu pinjaman uang tunai, kawan-kawan bisa memilih pinjaman kredit tanpa agunan personal. Ini kawan-kawan langsung aja klik selengkapnya. Nah, di sini tuh personal loan maksudnya adalah pinjaman ini diperuntukkan untuk segala kebutuhan. Bahkan plafon maksimalnya itu hingga 100 juta. Dan ini tuh tanpa agunan ya, atau tanpa jaminan ya kawan ya. Kemudian prosesnya pun mudah dan bunganya pun ringan dengan bunga mulai dari 1% itu dengan tenor 1 tahun. Dan nanti apabila kawan-kawan memilih tenor 2 tahun atau 3 tahun itu bunganya akan menyesuaikan lebih besar sedikit ya. Jadi BCA Personal Loan adalah pinjaman tanpa agunan yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan nasabahnya, di mana pembayarannya dapat diangsur per bulan. Dan ini yang perlu diketahui yaitu persyaratannya seperti biasa adalah warga negara Indonesia dengan batas usia minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun pada saat pinjamannya itu lunas. Penghasilan per bulan minimal Rp 2,5 juta dan minimal 2 juta untuk daerah lainnya. Kemudian adalah karyawan yang merupakan peserta atau karyawan dengan fasilitas payroll BCA ya, minimum selama 1 tahun. Dan atau karyawan tetap dengan masa kerja minimum 1 tahun dan wira swasta profesional minimal 2 tahun. Adapun persyaratan dokumen-dokumennya adalah yang pertama, pastikan aplikasi pengajuan, kemudian KTP elektronik, izin usaha, keterangan penghasilan atau slip gaji, dan NPWP. Kemudian untuk biayanya itu, untuk biaya provisi adalah 1% dari pinjaman yang disetujui. Jadi seumpamanya apabila pinjaman yang disetujuinya itu misalkan 5 juta nih, maka itu akan dipotong dengan biaya provisinya 1% sebesar 50.000. Kemudian suku bunga angsurannya flat apabila mengambil tenor yang 1 tahun, maka teman-teman akan dikenakan bunga sebesar 1% per bulan. Wow, rendah sekali ya ini dibandingkan pinjol-pinjol yang kurang jelas itu. Ketika mengambil tenor 2 tahun, maka kawan akan dikenakan bunga 1,03% per bulan, beda sedikit ya. Dan apabila mengambil tenor 3 tahun, akan dikenakan bunga 1,07% per bulan. Jadi semakin kita lama mengambil tenornya itu semakin besar bunganya ya, walaupun kenaikannya tidak terlalu gede lah ya dari antara tahun ke tahunnya. Kemudian perlu diketahui juga terkait denda keterlambatan adalah sebesar 0,28% per hari dari angsuran. Dan juga ada biaya administrasi jika pelunasannya dipercepat. Contoh, ketika kawan-kawan memiliki dana lebih dan ingin segera melunasinya, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp200.000. Jadi itu gak gratis ya kalau kita mau melunasi secara cepat. Dan pelunasannya itu dapat dilakukan jika sudah diangsur minimal sebanyak 6 kali ya kawan-kawan ya.
Untuk limit plafonnya itu mulai dari 5 juta hingga 100 juta. Di sini juga disediakan tabel atau simulasi cicilannya dari BCA Personal Loan ini ya. Silakan kawan bisa dilihat saja simulasinya seperti apa, tergantung berapa uang yang akan kita pinjam, dan perlu diketahui bahwasanya angsuran maksimalnya itu adalah 1/3 kali gaji. Contoh nih ya, jika gaji kawan-kawan ini per bulannya 3 juta, maka yang bisa di ACC adalah 1/3 dari gaji itu ya, dari 3 juta itu, atau 1 jutaan per bulannya. Jadi ketika gaji kawan 3 juta, angsuran maksimal di BCA ini adalah 1 juta per bulannya, nggak boleh lebih gitu ya. Jadi ketika kawan-kawan ingin memastikan pinjamannya berapa, jadi kawan-kawan tidak bisa melebihi yang angsurannya itu 1 juta pokoknya ya. Oke, jadi seperti itu untuk cara melakukan pinjaman BCA Personal Loan atau KTA Bank BCA. Kemudian juga selain di aplikasi itu, pendaftaran BCA Personal Loan ini juga bisa melalui Halo BCA dan bisa juga datang langsung ke kantor cabang BCA terdekat. Atau bahkan bisa juga melewati SMS Bank BCA. Dan perlu diingat-ingat lagi ya kawan, pinjaman ini khusus diperuntukkan bagi nasabah yang memang sudah payroll BCA atau bagi karyawan yang gajiannya itu lewat Bank BCA. Oke, segitu aja tutorial untuk cara mengajukan KTA di Bank BCA. Tapi di sini Mamang punya pesan sedikit buat kawan-kawan. Mamang selalu menyarankan agar bisa dipikir terlebih dahulu, karena kalau kita pinjam ke bank itu harus konsisten ya, harus komitmen dengan diri kita sendiri, karena ada bunga di situ tuh mengandung unsur riba juga. Jadi kalau bisa dipertimbangkan secara matang, harap digunakan dengan bijak gitu ya. Oke, segitu aja dulu tutorial kali ini. Jangan lupa support selalu channel Mamang ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mamang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.